Yo semuanya, selamat datang kembali di channel Segar Suara, tempat yang akan menemani gabut kalian. Di video kali ini, kita akan diceritakan sebuah alur manhwa yang berjudul Trace of the Crown Family. Kisah yang berawal dari seorang pemuda Korea miskin yang tiba-tiba masuk ke dalam novel yang pernah dibacanya. Namun bukannya menjadi tokoh utama, ia justru terlempar sebagai seorang NPC. Lebih tepatnya, seorang bangsawan yang sering dicap sebagai sampah keluarga. Tetapi karena ia sudah mengetahui alur cerita dan kekuatan-kekuatan kuno yang tersembunyi di dunia itu, segalanya pun akan menjadi jauh lebih menarik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kisah bermula dari sebuah novel yang berjudul Kelahiran Sang Pahlawan. Di dalam novel itu diperkenalkan tokoh utama yang bernama Choi Han, seorang pemuda yang tanpa disadari terjebak di hutan kegelapan. Bertahun-tahun ia bertahan di sana menghadapi monster yang tak terhitung jumlahnya. Hidup dalam kesendirian tanpa seorang manusia pun di sisinya. Suatu hari, Choi Han berhasil keluar dari hutan itu dan menemukan sebuah desa kecil bernama Desa Harris. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kembali kehangatan manusia. Penduduk desa menyambutnya dengan tangan terbuka, memberinya makanan, tempat tinggal, dan yang lebih penting, sebuah rasa memiliki. Kehidupan yang sebelumnya hanya dipenuhi kesunyian dan pertempuran, akhirnya dipenuhi kembali dengan tawa dan perhatian. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Sebuah organisasi misterius tiba-tiba datang tanpa peringatan dan membantai seluruh penduduk desa. Teriakan ketakutan bercampur dengan dentingan senjata. Darah mengalir membasahi jalanan, dan dalam sekejap semuanya musnah. Choi Han yang baru saja kembali hanya bisa terdiam menyaksikan kehancuran di depan matanya. Selama puluhan tahun di hutan kegelapan, tanpa disadari ia telah menumbuhkan kekuatan luar biasa. Kekuatan itu jarang digunakan apalagi untuk membunuh manusia. Tetapi malam itu segalanya berbeda. Amarah dan keputusasaan menguasai dirinya. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, menghabisi seluruh anggota organisasi tanpa belas kasihan. Tidak ada kata ampun, hanya kematian yang tersisa. Meski telah membantai semuanya, tidak satupun informasi didapat tentang organisasi itu. Tidak ada jawaban siapa yang memimpin. Tidak ada alasan jelas mengapa pembantaian terjadi. Yang tertinggal hanyalah kehancuran yang dingin dan sunyi. Di bawah cahaya bulan yang pucat, dalam bisikan yang penuh tekad, Choi Han bersumpah akan membalas dendam. Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan desa yang kini hanya tersisa sebagai kuburan orang-orang yang dicintainya. Dengan tekad membara, ia berjanji akan menemukan siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi itu dan memastikan mereka menerima balasan setimpal. Dalam perjalanannya keluar dari hutan, secara kebetulan Choi Han bertemu dengan seorang bangsawan muda bernama Kel Henitus. Sosok yang di mata semua orang hanyalah sampah keluarga bangsawan. Pertemuan itu berakhir singkat karena Choi Han dengan mudah mengalahkan Kel tanpa perlawanan berarti. Namun sebelum peristiwa itu, kisah sebenarnya beralih pada sudut pandang Kel. Disinilah kita diperkenalkan seorang pria dari dunia modern bernama Kim Rok-so, seorang pemuda dari Korea yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan dengan tubuh lemah dan kesehatan buruk. Suatu malam, setelah membaca novel Kelahiran Sang Pahlawan, ia tertidur, tetapi saat terbangun ia mendapati dirinya berada dalam tubuh Kel Henitus, seorang karakter sampingan yang bahkan akan dikalahkan dengan mudah di volume pertama. Awalnya sulit diterima, namun seiring waktu ia mulai berdamai dengan kenyataan. Kim Rok-so kini hidup sebagai Kel, dan mulai dari sini kita akan menyebutnya dengan nama Kel saja. Sebagai seorang yang dulunya miskin dan rapuh, Kel mencoba menikmati hidup barunya sebagai bangsawan. Ia berendam dalam bathtub mewah, merenungkan hal-hal yang dulu dirindukan, sekaligus menyadari tidak ada yang benar-benar menahannya untuk kembali ke kehidupan lama. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada harta, hanya kesepian. Saat memeriksa tubuh barunya, Kel menyadari sesuatu, tidak ada luka sedikit pun. Itu berarti kejadian pertemuannya dengan Choi Han yang dalam novel membuatnya terluka parah belum terjadi. Dalam cerita aslinya, ia dikenal sebagai bangsawan pemabuk yang sering membuat keributan. Salah satu keributan itu bahkan terjadi hanya karena anggur yang diminumnya terasa tidak enak. Detailnya tidak pernah dijelaskan dalam novel, hanya disebutkan sebagai alasan kecil sebelum akhirnya dikalahkan oleh Choi Han. Meski begitu, ia tidak merasa sepenuhnya putus asa. Baginya, hidup di tubuh Kel tetap lebih baik dibandingkan kehidupan lamanya. Ia tidak ingin mati, tidak suka sakit, dan tidak ingin hidup sengsara lagi. Selama ia bisa menghindari pertemuan fatal dengan Choi Han, ia masih punya kesempatan untuk membentuk hidup baru. Ia memeriksa tubuhnya yang belum memiliki luka, menandakan peristiwa pertemuan dengan Choi Han yang seharusnya membuat Kel terluka belum terjadi. Itu memberi sedikit waktu untuk berpikir.
Kiprokso yang kini berada dalam tubuh Kel menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Hidup panjang hanya mungkin tercapai jika ia mampu menghindari penderitaan dan kesulitan yang menanti. Ia mulai menata tekadnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di dunia baru ini, meskipun jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh resiko. Kel duduk termenung sambil mengingat kembali seluruh alur cerita novel yang ia kenal di luar kepala. Tiba-tiba seseorang memanggil Kel dari luar kamar mandi. Kel mengiyakan dan keluar. Di depan matanya berdiri seorang pria tua membawa secangkir teh. Kel mengenali pria itu sebagai Ron, seorang asasin, dan hatinya menegang ketika melihatnya. Menurut novel, Ron menyeberangi benua timur dengan bantuan laut dan menutupi jati dirinya dengan berpura-pura sebagai seorang lelaki tua biasa. Namun sifat aslinya jauh berbeda, penuh kekejaman dan tanpa belas kasihan. Saat Ron menyerahkan teh kepadanya, Kel berterima kasih sambil dalam hati memikirkan bahwa akan lebih baik bila Choi Han bertemu lelaki tua berbahaya ini agar ia terbebas dari orang-orang berbahaya. Namun ia sadar bahwa Ron bukan satu-satunya orang yang berbahaya. Karena di dunia ini banyak sekali orang kuat. Ia mulai menyadari dirinya membutuhkan kekuatan, setidaknya cukup untuk melindungi diri sendiri. Tanpa kekuatan, ia tidak akan mampu bertahan hidup lama di benua ini, apalagi perang besar akan segera pecah. Seorang pelayan kemudian memanggilnya, mengatakan bahwa mereka akan mulai mempersiapkannya. Semua baju dan kebutuhan Kel untuk hari itu. Setelah selesai berdandan, Kel menatap pantulan dirinya di cermin dan merasa puas. Wajahnya tampan dan segala jenis pakaian tampak serasi di tubuhnya. Ia lalu memberi isyarat kepada Ron untuk berangkat. Ron menunduk patuh menyapanya dengan panggilan hormat, lalu mengiringnya keluar. Para pelayan menyambut Kel dengan ucapan selamat pagi. Seorang pelayan wanita tampak gemetar dan terbata-bata saat menyapanya. Rasa takut begitu jelas terlihat di wajahnya. Kel hanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Ia tahu reputasi tubuh yang ia tempati, meski dirinya sendiri bukanlah tipe orang yang akan membunuh tanpa alasan. Namun kebiasaan buruk Kel yang sebelumnya membuat segalanya berbeda. Saat mabuk, ia sering merusak barang-barang dan mencari keributan. Hidupnya diisi dengan mabuk-mabukan dan permainan, sehingga tidak heran ia dikenal sebagai sampah keluarga. Baginya semua itu justru menguntungkan. Selama orang tetap menganggapnya sampah, ia bisa bergerak bebas tanpa dicurigai. Ron kemudian membuka pintu dan mempersilahkannya menikmati sarapan. Kel mengucapkan terima kasih dan menyuruh Ron juga pergi makan. Saat ia memasuki ruang makan, ia mendapati seluruh keluarga Henditus sudah duduk di meja. Di sana ada ayahnya, Count Derut, yang menjadi kepala keluarga, ibu tirinya, Countess Violan, adiknya Besen, serta adik perempuannya, Lily. Ayahnya menegurnya karena kembali datang terlambat dan menyuruhnya duduk. Sambil menarik kursi, Kel dalam hati menilai ayahnya bukan seseorang yang memiliki kemampuan pengaruh, melainkan hanya seorang bangsawan kaya raya. Ia juga tahu ibu tirinya dan kedua adiknya selalu mengabaikannya. Justru karena itu, ia merasa suasana seperti ini cocok baginya untuk hidup tenang. Namun saat ia mulai makan, ia merasakan semua orang menatapnya. Ia menoleh pada ayahnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan. Count Derut hanya menjawab singkat bahwa tidak ada. Kel melanjutkan makanannya dan berpikir mereka mungkin kesulitan memahami perubahan sikapnya. Ia memutuskan untuk segera menghabiskan makanan agar cepat pergi dari sana. Rasa makanan yang enak membuatnya tanpa sadar tersenyum tipis. Senyum itu membuat Basen terkejut hingga menjatuhkan sendoknya. Ia kebingungan karena tidak pernah melihat kakaknya tersenyum. Basen buru-buru meminta maaf karena mengganggu. Kel menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu mengangkat gelas anggur dan meminumnya tenang tanpa protes. Ayahnya kembali memanggil namanya, dan Kel hanya berkomentar bahwa makanan itu lezat. Ucapan itu mengejutkan ayahnya karena sebelumnya ia terbiasa mendengar Kel mengeluh soal rasa makanan yang dianggapnya buruk. Count Derut bahkan memastikan apakah ia benar-benar mendengar anaknya menyebut makanan itu lezat. Kel menegaskan lagi bahwa semuanya terasa enak. Wajah ayahnya tampak lega, lalu ikut menyatakan bahwa ia senang anaknya menikmati sarapan. Kel menambahkan dengan sopan agar ayahnya juga menikmati makanannya. Dalam hati ia merasa bersyukur dianggap sebagai sampah, karena dengan begitu tidak ada yang mempermasalahkan sikapnya. Ia menatap Basen dan merenung, memimpin wilayah ini bukanlah hal mudah. Baginya, bila Basen yang kelak menjadi penerus keluarga Henditus, hidupnya sendiri akan jauh lebih nyaman. Kel mulai memikirkan posisinya sebagai putra tertua keluarga Count. Dengan status itu, ia merasa bisa menjalani kehidupan yang damai. Namun, bila rencana itu gagal dan perang akhirnya pecah, maka ia hanya akan membawa hartanya sendiri dan pergi sejauh mungkin ke tempat yang aman. Saat ia masih merenung, ayahnya menanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu. Kel sempat berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa ia membutuhkan uang.
sebanyak mungkin yang bisa diberikan. Ayahnya menyetujui permintaan itu dan berjanji akan memberinya jumlah yang besar. Mendengar hal itu, Kel merasa sangat senang dan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Beberapa saat kemudian, ia benar-benar terkejut saat melihat jumlah uang yang diberikan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Ia sadar bahwa keluarga ini bukan hanya kaya, melainkan menyimpan kekayaan yang sangat melimpah. Saat menyimpan uang itu, ia kembali memikirkan rencananya dan merasa harus mengubah beberapa hal karena kini ia memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan. Ia lalu memanggil Ron, dan ketika Ron menunduk sopan menanyakan apa yang bisa ia lakukan, Kel bertanya tentang tanggal hari ini. Ron menjawab sesuai kalender Felix bahwa hari itu adalah tanggal 29 di bulan ketiga, tahun 781. Mendengar itu, Kel merasa waktu semakin sempit. Ia tahu Choi Han sebentar lagi akan tiba di wilayah barat dan ia harus segera bergerak. Singkat cerita, ia turun dari keretanya dan berhenti di depan sebuah toko di kota. Seorang pengawal yang selalu mengikutinya masih berada di dekatnya, namun Kel menyuruhnya pergi. Sang pengawal tampak ragu dan sempat mempertanyakan apakah ia benar-benar tidak perlu menunggu. Kel menegaskan bahwa ia akan tinggal cukup lama lalu melangkah masuk ke dalam toko. Bunyi pintu yang terbuka membuat beberapa orang yang sedang berada di dalam menoleh. Saat melihat Kel, mereka langsung tampak tegang. Namun perhatian Kel hanya tertuju pada pemilik toko yang bernama Bilos, seorang pria bertubuh gemuk yang mirip celengan babi. Kel menaruh sejumlah uang di hadapan Bilos dan mengatakan bahwa ia akan menghabiskan waktu seharian di lantai 3. Ia juga meminta disediakan teh yang tidak pahit. Sambil menaiki tangga, ia menanyakan apakah toko itu memiliki koleksi novel atau puisi. Bilos dengan ramah menjawab bahwa mereka memiliki banyak pilihan. Kel meminta satu novel yang menarik serta secangkir teh, lalu memberikan sebuah koin tambahan. Bilos yang menyadari itu adalah 1 juta galon terkejut sekaligus sangat senang. Kel hanya mengatakan bahwa ia memiliki banyak uang dan menyuruhnya menganggap itu sebagai tip kecil. Dalam hati, ia mengingat bahwa di masa lalu dirinya memang sangat miskin dan sangat ingin sesekali menghamburkan uang seperti ini, dan kini ia bisa melakukannya. Di lantai 3, Kel duduk di sebuah ruangan dan menatap keluar jendela. Tempat itu adalah lokasi penting dalam cerita novel yang ia kenal. Di sanalah Choi Han pertama kali datang melapor kepada keluarga Kaun tentang serangan yang akan terjadi. Choi Han yang telah kehilangan semua orang yang ia cintai karena dibantai oleh para pembunuh menjadikan laporan itu sebagai prioritas utama alih-alih memburu informasi tentang musuhnya. Hatinya yang peduli membuatnya langsung berpikir untuk memperingatkan orang lain. Kel kemudian teringat akan pertemuan pertama yang pernah digambarkan dalam novel. Saat itu, Kel asli berteriak dengan angkuh bahwa sebagai penguasa wilayah mereka tidak seharusnya peduli pada rakyat jelata. Ia bahkan mengatakan bahwa tutup botol minumnya di tangannya jauh lebih berharga daripada nyawa orang-orang biasa. Choi Han menanggapi ucapan itu dengan senyum samar dan menganggapnya menarik. Ia lalu menatap Kel dengan rasa penasaran apakah orang semacam itu akan berubah pikiran atau tidak sebelum akhirnya mencengkram wajahnya dengan paksa. Mengingat semua itu membuat Kel gelisah. Ia tahu bagaimana cerita akan berjalan karena sudah membacanya. Dan sekarang ia menyadari bahwa bila ingin mengubah kesan pertama pertemuan dengan Choi Han, maka ia harus meninggalkan jejak yang baik. Namun rasa dingin tetap menyelimuti dirinya. Kel berusaha menenangkan pikirannya dan meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkan alur novel yang ia kenal. Tatapannya kemudian terarah keluar jendela dan benar saja tak lama kemudian ia melihat sosok Choi Han yang sedang diperiksa oleh 2 orang penjaga. Dari kejauhan ia merasa pasti penjaga itu sedang meminta dokumen identitas, sesuatu yang jelas tidak dimiliki Choi Han. Ia tahu Choi Han tidak akan bisa masuk ke dalam kota dengan cara biasa, sehingga saat penjaga benar-benar menolak dan Choi Han berbalik pergi, ia tidak terkejut. Ia sadar bahwa Choi Han hanya menunggu waktu malam saat ia bisa menyelinap masuk secara diam-diam dengan melompati dinding kota. Setelah itu, seperti yang ia ketahui dari jalan ceritanya, Choi Han akan bertemu dengannya ketika ia sedang asyik mabuk. Kel lalu berdiri dan turun dari lantai 3, menyuruh Bilos agar tidak membersihkan tempat duduknya karena ia akan segera kembali. Bilos mengangguk penuh hormat dan menyebutnya sebagai tuan muda. Sementara Kel membuka pintu dan keluar dari toko. Orang-orang yang sejak tadi menahan napas langsung bergumam dengan lega karena Kel meninggalkan tempat itu tanpa membuat keributan. Semua ucapan itu bisa didengar dengan jelas, namun ia tidak peduli. Ia lebih sibuk dengan pikirannya sendiri tentang apa yang harus ia lakukan untuk melindungi diri. Ia sadar dirinya membutuhkan kekuatan, membutuhkan sekutu yang tangguh, dan butuh bersiap menghadapi masa depan di benua yang akan segera dilanda perang. Jika ia ingin hidup panjang tanpa terseret dalam penderitaan, maka ia harus menjadi lebih kuat.
Dalam benaknya muncul ingatan tentang kekuatan kuno. Salah satunya adalah perisai tak terbentuk yang mirip dengan perisai para penyihir. Ia tahu perisai itu dapat diperoleh jika ia melakukan persiapan yang tepat. Dan untuk itu ia segera melangkah menuju sebuah toko roti. Pemilik toko terkejut bukan main ketika melihatnya masuk, bahkan sampai menyambut dengan suara gemetar. Kel merasa pemandangan seperti itu sudah tidak mengejutkan lagi baginya. Ia meminta sejumlah roti lalu menunjuk rak dari ujung ke ujung dan mengatakan bahwa semua roti di sana harus dibungkus. Sebuah koin emas bernilai 1 juta galon ia lemparkan ke hadapan pemilik toko, membuat pria itu semakin panik. Sang pemilik bahkan sempat tertegun hingga Kel mengingatkan bahwa jika tidak mau menjual, ia bisa pergi ke tempat lain. Mendengar itu, pemilik toko langsung terburu-buru menuruti permintaannya dan bergegas membungkus semua roti. Tak lama kemudian, Kel sudah berjalan keluar sambil membawa karung besar berisi roti. Ia merasa aneh sekaligus jengah karena dunia ini begitu berbeda dari Korea maupun bumi. Rasanya sulit dipercaya bahwa ia benar-benar berada dalam tubuh seorang tokoh sampah dari sebuah novel fantasi. Ketika melangkah, kakinya menjadi kotor karena jalanan yang lembab, membuatnya semakin ingin segera meninggalkan area itu. Dari kejauhan, dua anak kecil memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah bukit di pinggiran kota. Ia meletakkan karung roti di tanah dan mengusap keringat yang membasahi wajahnya. Tubuhnya terasa letih karena membawa beban berat sejauh itu. Pandangannya lalu tertuju ke arah kota yang tampak jauh di bawah sana. Ia menyadari betapa panjang jarak yang sudah ia tempuh. Langkahnya berlanjut menuju sebuah pintu kayu tua yang berdiri di antara pepohonan. Saat membukanya, ia menemukan sebuah pohon besar menjulang tinggi di hadapannya. Pohon itu tampak sangat tua, mungkin berusia lebih dari 100 tahun. Saat ia sedang menatapnya, suara anak kecil terdengar dari samping. Dua anak yang tadi memperhatikannya ternyata mengikutinya sampai ke sana. Mereka memperingatkan agar ia tidak mendekati pohon tersebut karena itu adalah pohon pemakan manusia. Konon orang-orang yang bunuh diri dengan cara menggantung diri di pohon itu akan berubah menjadi bumi pada malam hari. Kel hanya tersenyum tipis mendengar kisah itu karena ia tahu pohon itu adalah yang memang sedang ia cari. Ia sadar legenda yang melekat pada pohon tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah peninggalan kuno dari masa lalu yang akan menjadi salah satu kunci kekuatannya. Dalam novel, ini adalah kekuatan yang kelak akan dimiliki pahlawan, tapi demi keselamatannya sendiri, Kel lebih memilih untuk mengambilnya terlebih dahulu. Ada sebuah kisah lama tentang seorang perempuan yang sangat mencintai makanan hingga akhirnya dikeluarkan dari kuil karena sifatnya itu. Ia terus bekerja tanpa henti sampai ajal menjemputnya. Dan dari jasadnya tumbuh sebuah pohon besar yang kemudian menyerap seluruh dendamnya. Pohon itu menjadi sumber kekuatan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Kel berdiri di hadapan pohon tersebut sambil merasakan suara aneh yang berputar di sekitarnya. Ia merasakan aura-aura aneh. Ia mengeluarkan sepotong roti dari karungnya dan semakin yakin bahwa perisai kuno yang sedang ia cari memang tersembunyi di sana. Suara anak-anak kembali terdengar dari samping. Mereka memperingatkan bahwa siapapun yang mendekati pohon itu akan mati. Kel merasa terganggu karena dimanapun ia pergi selalu saja ada anak-anak yang membuat keributan. Ia menyesali keputusan membiarkan dua bocah itu mengikuti dirinya sejak awal. Ia berdiri dan mendekati mereka, membuat keduanya ketakutan. Dengan suara gemetar, mereka menyebut pohon itu sebagai pohon pemakan manusia dan bersikeras bahwa ia akan mati bila terlalu dekat. Namun Kel justru melempar dua kantong berisi roti ke arah mereka, menyuruh mereka pergi sambil meyakinkan bahwa dirinya tidak akan mati. Tatapan dinginnya membuat anak-anak itu semakin gemetar, hingga salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk segera pergi. Meski demikian, anak kecil itu sempat berbisik lirih bahwa Kel tidak boleh mati, sebuah kalimat yang membuatnya sempat terdiam dengan ekspresi aneh. Ia kemudian kembali menatap pohon itu dan memutuskan untuk memulai ritualnya. Kel mendekat lalu melempar sepotong roti ke dalam lubang hitam di bawah pohon. Roti itu langsung lenyap seketika, seakan ditelan kegelapan. Ia merasakan tarikan kuat dari dalam seakan ada sesuatu yang mencoba menyeret tubuhnya. Namun tangannya kembali keluar dengan sendirinya. Saat itu juga sebuah aura aneh mulai terbentuk dan ia sadar bahwa itu adalah kekuatan kuno. Meski begitu, energi gelapnya yang memancar darinya tampak menakutkan. Ia mengingat isi novel yang pernah dibacanya bahwa untuk mendapatkan perisai itu, ia harus terus memberi makan kegelapan sampai ia benar-benar menghilang. Kegelapan itu adalah wujud dari dendam perempuan yang jasadnya melahirkan pohon ini. Ketika kegelapan lenyap, cahaya akan muncul dan perisai itu akan menjadi miliknya. Ia lalu melemparkan semua roti yang dibawanya ke dalam lubang tersebut sambil memperhatikan bagaimana kegelapan menelan setiap potong roti. Ia menghitung bahwa mungkin masih dibutuhkan 10 karung lagi untuk benar-benar menghapus energi itu.
Ia merasa pohon tersebut berusaha menyampaikan sesuatu, namun ia belum bisa memahaminya. Malam semakin larut sehingga ia memutuskan untuk kembali keesokan hari. Dari kejauhan ia melihat kedua anak itu memakan roti yang ia berikan. Sekilas ia berpikir bahwa mereka sangat ketakutan pada pohon itu. Padahal jika saja mereka berani mendekatkan kepala ke lubang, pohon itu akan melahap mereka sepenuhnya. Itu sebabnya ia memperingatkan agar mereka merahasiakan apapun yang terjadi hari ini. Jika mereka ingin roti lagi besok, mereka harus menutup mulut. Keesokan harinya, Kel kembali ke toko Bilos. Ia mengambil buku yang kemarin sempat dibacanya setengah. Bilos menatapnya dengan ragu, seolah bertanya apakah ia akan segera pergi. Kel mengangguk, membenarkan bahwa ia memang akan meninggalkan tempat itu. Namun ia menambahkan bahwa teh yang disajikan sangat enak dan buku yang ia baca cukup menarik, terutama bagaimana tokoh utama menyadari kekuatannya dan berkembang. Ia meminta agar buku itu tidak dipinjamkan kepada orang lain dan karena ia berencana datang kembali untuk melanjutkan bacaan. Bilos tersenyum lega dan berjanji akan menyimpannya khusus untuknya. Beberapa waktu kemudian, Kel memasuki sebuah bar. Pemilik bar terlihat jelas panik saat melihatnya datang. Dengan wajah kaku, ia menyebut Kel. Sementara di dalam hati pria itu dipenuhi rasa takut. Kel tahu betul penyebabnya karena kebiasaannya yang merusak barang-barang di sekitar setiap kali mabuk. Tanpa basa-basi, ia melemparkan sebuah koin ke meja dan memesan sebotol minuman yang sama seperti biasanya, ditemani daging ayam panggang. Pemilik toko sempat bertanya dengan nada sopan apakah Kel tidak akan duduk di salah satu kursi. Namun Kel sama sekali tidak menjawab. Keheningan itu membuat pemilik toko semakin gugup hingga akhirnya ia bergegas pergi dengan alasan akan segera mengambil pesanan. Kel memperhatikan sekelilingnya dan menyadari bahwa semua orang di tempat itu bersikap seolah tidak melihat keberadaannya. Mereka adalah para penipu dan preman, orang-orang yang biasanya bekerja sama dengan keluarga kaya untuk mendapatkan keuntungan. Namun tidak demikian dengan dirinya, ia justru membenci mereka dan menganggapnya hanya sekumpulan sampah tak berguna. Tak lama kemudian, pemilik toko kembali sambil membawa sebotol minuman mahal dan sepiring ayam panggang. Ia menyodorkannya dengan wajah cemas sambil menyebut Kel sebagai tuan muda. Kel mengambil botol dan ayam itu lalu melangkah keluar. Sebenarnya ia merasa geli karena minuman yang ia terima memang selalu sama. Botol alkohol termahal yang dimiliki tempat ini. Minuman yang biasa dikaitkan dengan kebiasaan buruk Kel sebelumnya. Semua orang yang berada di toko itu tampak ketakutan hanya dengan melihatnya. Di luar, ia membuka botol itu dan meneguk isinya. Tubuhnya segera terasa panas seolah minuman itu membakar tenggorokannya. Ia mengingat betul jalur yang akan ia tempuh. Dari gerbang kota, ia harus berjalan 100 langkah ke arah tembok untuk mencapai tempat yang ia tuju. Saat menoleh, ia melihat 2 ekor kucing berada tepat di dekatnya. Ia mengenali lokasi itu sebagai titik di mana Choi Han pernah melompat masuk ke kota. Sebuah kebetulan yang berperan besar dalam cerita dunia ini. Karena ingin menghindari menimpa kucing-kucing itu, Choi Han bahkan sempat keseleo seketika mendarat. Bagi Kel, hal itu menjadi bukti bahwa Choi Han memang berhati baik. Akhirnya, ia berhasil menemukan orang yang ia cari. Saat tatapan Choi Han tertuju padanya, rasa gugup muncul, tetapi ia merasa lega sudah meneguk sedikit alkohol sehingga ekspresinya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dalam pikirannya, ia bertekad meninggalkan kesan baik pada orang ini dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan memberi makan makhluk lapar. Ia meletakkan ayam panggang di depan kedua kucing itu, berpikir bahwa mereka pasti kelaparan. Ia memotong ayam itu menjadi bagian-bagian kecil, menepuk tubuh kucing dengan perlahan, lalu berharap mereka cepat kenyang dan sehat kembali. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah hewan-hewan kecil itu memiliki tempat tinggal. Pandangannya kemudian terarah pada Choi Han yang hanya diam mengamati. Kel menebak bahwa lelaki itu memang tidak berniat bicara, hanya memperhatikannya. Ia mencoba mengajukan pertanyaan tidak langsung, berusaha memancing jawaban sampai akhirnya Choi Han mengaku lapar. Mendengar itu, Kel melangkah mendekat dan memutuskan untuk menawarinya makanan. Ia tahu bahwa menyediakan hidangan lezat untuk seseorang adalah cara paling efektif meninggalkan kesan baik. Saat berjalan menjauh, ia menoleh ke belakang dan merasa lega karena Choi Han ternyata mengikutinya. Seekor kucing kecil tiba-tiba menempel di kakinya seakan menyukainya. Meskipun Kel tidak pernah menyukai kucing, kali ini ia mengakui hewan itu terlihat cukup menggemaskan. Saat ia menoleh, ia melihat Choi Han masih menatapnya lekat-lekat. Ia sadar tidak bisa mengabaikan momen itu begitu saja, maka ia kembali bersikap ramah mengelus kucing tersebut lalu berujar bahwa hewan itu tampaknya benar-benar menyukainya. Namun ia harus pergi sehingga ia membiarkan kucing-kucing itu berjalan pergi sementara ia melanjutkan langkah bersama Choi Han. Beberapa saat kemudian, Choi Han berhenti di tengah jalan. Kel yang berjalan di depan berpura-pura tidak memperhatikan, padahal ia jelas menyadari gerakan itu. Dalam hati, ia menilai bahwa Choi Han sedang mencoba menilai dirinya lagi. Ia tahu betul dirinya tampak seperti lawan mudah di mata lelaki itu.
Ia kemudian meleleh perlahan, berpura-pura santai, dan dengan nada seakan bertanya, ia menanyakan alasan Choi Han berhenti, sambil tetap menjaga sikap agar tidak terlihat gugup. Begitu Kel tiba di depan gerbang, dua orang penjaga segera menunduk dan menyapanya dengan gelisah. Mereka memanggilnya dengan tuan muda, sesuatu yang membuatnya merasa jengkel karena panggilan itu terdengar aneh dan tidak nyaman baginya. Para penjaga dengan penuh kecemasan memohon agar ia segera masuk ke dalam. Sesampainya di kediaman keluarga Henritus, Ron menyambutnya dengan sikap yang tampak ramah. Kel mengucapkan terima kasih meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah pria tua itu benar-benar menunggunya. Tatapan Ron yang menusuk tetap membuatnya merasa tidak tenang. Saat itu Choi Han juga berada di tempat yang sama, saling berhadapan dengan Ron, dan Kel bisa merasakan ketegangan di udara. Ia sempat heran apakah dirinya hanya berhalusinasi atau benar-benar melihat benturan aura di antara keduanya. Untuk mengalihkan suasana, ia meminta Choi Han mengikutinya naik ke lantai atas. Ron menawarkan diri untuk mengurus tamu itu, namun Kel menolak dengan halus, berpikir bahwa pertemuan pertama ini sudah cukup untuk hari itu. Tak lama kemudian, Hans, wakil kepala pelayan, muncul sambil menatap botol alkohol di tangan Kel. Ia menegur dengan nada kecewa karena sang tuan muda kembali pulang dalam keadaan habis minum. Kel hanya menanggapi dengan pikiran bahwa Hans memang orang yang ditugaskan untuk mengawasinya. Ia menyerahkan botol itu dan memerintahkan agar segera dibawa pergi. Bahkan dengan nada dingin ia menambahkan bahwa suatu hari bisa saja botol itu dilemparkan langsung ke arah Hans. Ketika ia hendak pergi, Hans sempat bertanya kemana ia akan menuju. Namun Kel tidak memberi penjelasan lebih jauh. Langkahnya membawanya ke dapur nomor 2, tempat ia memang berencana mempertemukan Choi Han dengan seseorang. Di sana berdiri Batroc, putra Ron yang juga seorang pembunuh, tapi kini berperan sebagai juru masak. Wajahnya tanpa emosi, tangannya cekatan mengolah makanan. Kel tahu bahwa pertemuan ini penting, sebab ketika Choi Han pernah memukul dirinya, Batroc ada di tempat itu dan terkesan oleh kekuatan Choi Han. Jika Batroc tertarik untuk mengikutinya, maka Ron pun pasti akan ikut bergerak, dan hal itu bisa membuka jalan baginya untuk ketenangan di masa depan yang ia inginkan. Ia meminta Ron memberikan makanan untuk Choi Han yang masih lapar. Batroc segera mengangkat pisaunya dengan kaku, namun Kel menegurnya agar menyimpannya dan segera menyiapkan hidangan untuk tamunya. Batroc akhirnya mengangguk dan menuruti permintaan itu. Kel merasa lega karena melihat ketiga orang itu, Choi Han, Ron, dan Batroc mulai terhubung satu sama lain. Ia kemudian menambahkan agar Batroc juga menyiapkan makanan untuk dirinya dengan kualitas terbaik, seperti stik yang pernah ia buat sebelumnya. Menurutnya, Batroc benar-benar seorang juru masak yang hebat, dan ia menginginkan hidangan luar biasa lain yang bisa memuaskan seleranya. Hans yang masih mengikuti mereka bertanya bagaimana seharusnya ia memperlakukan tamu asing ini. Kel menjawab bahwa tamu itu adalah tanggung jawabnya sendiri, sehingga tidak perlu ada yang ikut campur. Dalam benaknya, ia merasa pekerjaannya hari itu telah selesai, karena ketiga tokoh penting itu akhirnya bertemu. Jika ternyata hal ini belum cukup, ia bisa saja mengatur situasi agar Batroc menyaksikan keterampilan bertarung Choi Han secara langsung. Dengan begitu, Batroc pasti akan semakin terkesan dan memutuskan untuk mengikuti langkah Choi Han. Sambil berjalan kembali menuju kamarnya, ia memerintahkan Hans untuk mengantarkan makanan begitu hidangan sudah siap. Hans hanya menatapnya lama seakan berusaha membaca sesuatu dari wajahnya, namun tetap mengangguk patuh. Di sisi lain, Count Derut menerima laporan dari Han. Sang Count diberitahu bahwa putranya pergi ke kedai teh milik pewaris tidak sah dari keluarga Gould pedagang Klein, kemudian pulang bersama orang asing yang tak dikenal. Ia juga menegar bahwa Kel hanya sedikit meminum alkohol dan tidak dalam keadaan mabuk, berbeda dari kebiasaannya. Hans menanyakan apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh, tetapi Count menolak. Baginya tidak ada yang perlu dipermasalahkan selama Kel masih berada di dalam wilayah kekuasaannya. Ia hanya memerintahkan agar putranya tetap diawasi dengan cermat dan semua perkembangan dilaporkan seperti biasa. Hans mengangguk dalam-dalam menerima perintah itu, sementara wajah Count berubah serius. Count Henritus semakin sering memperhatikan perubahan pada putranya. Ia merasa Kel tidak lagi sama seperti dulu. Anak itu kini terlihat jauh lebih cerdas dan kuat, dan tindakan-tindakannya menunjukkan betapa berbeda dirinya dibandingkan masa lalu. Meski begitu, Count tidak bisa menolak kenyataan bahwa perubahan ini begitu mencolok. Ia lalu memerintahkan Hans untuk segera mencari semua informasi mengenai anak tidak sah dari keluarga Klein. Hans menunduk patuh dan menyatakan bahwa ia mengerti. Beberapa saat kemudian, Count berdiri di dekat jendela, pandangannya tertuju keluar sementara pikirannya bergulir pada sesuatu yang lebih besar. Ia merasa bukan hanya Kel yang berubah, tetapi juga atmosfer seluruh benua kini terasa jauh lebih berbahaya. Sejak dulu, keluarga Henritus selalu menjaga keberuntungan mereka dengan hati-hati, melindungi kekayaan dan perlahan memperluas pengaruh tanpa gegabah. Ingatannya melayang pada masa lalu ketika ia berkata kepada kedua anaknya,
Kel dan Basen bahwa tidak ada keharusan bagi nama mereka untuk tercatat dalam sejarah. Baginya yang terpenting adalah mereka bisa hidup dengan damai dan bahagia. Kembali ke masa kini, ia menimbang situasi yang berkembang dan memutuskan bahwa ia harus memperkuat pertahanan tembok kota lebih baik lagi. Sementara itu, di sisi lain, Kel terbangun dan melihat Ron berdiri di hadapannya. Perasaan tidak nyaman segera muncul dalam dirinya, meski ia tetap menerima segelas limun yang disodorkan oleh pria tua itu. Ron mengatakan bahwa ia tidak membangunkannya karena tidur sang tuan muda bangsawan terlihat begitu nyenyak. Saat itu, mata Kel tertuju pada luka di leher Ron. Rasa penasaran membuatnya bertanya-tanya bagaimana luka itu bisa muncul. Ron menanggapinya dengan nada ringan, seolah heran karena tuan muda tampak peduli. Ia menjelaskan bahwa itu hanya goresan dari seekor kucing. Namun Kel tahu kebenaran lain, bahwa luka itu muncul akibat serangan pada Choi Han. Dan ia menyadari Ron sedang menyamarkan kenyataan dengan menyebut Choi Han sebagai kucing. Dengan tenang ia menyerahkan kembali cangkir kosong kepada Ron dan bersiap pergi. Ron sempat bertanya apakah tuan muda akan segera keluar. Kel mengiyakan, mengatakan bahwa ada urusan yang harus ia lakukan. Ron hanya menjawab bahwa ia mengerti, lalu dengan wajah lebih serius, ia menanyakan pendapat Kel tentang rasa limun yang barusan diminumnya. Kel menjawab bahwa rasanya enak, namun dalam hati ia merasa bingung sekaligus terganggu. Ia tidak tahu maksud apa yang sebenarnya ingin dicapai Ron dengan pertanyaan sederhana itu. Ketika Kel membuka pintu, ia terkejut mendapati sosok Choi Han berdiri tepat di depan. Tubuhnya kaku seolah tidak bergerak satu inci pun sejak awal. Keterkejutan itu begitu besar hingga Kel buru-buru menutup pintu kembali. Ron yang melihat reaksinya berkomentar bahwa ia tidak menyangka tuan mudanya bisa sampai sekaget itu. Ia lalu menjelaskan bahwa tamu tersebut sudah menunggu sejak kemarin, berdiri di luar tanpa mau beranjak. Ron sebenarnya sempat menawarkan kamar untuk beristirahat, tetapi Choi Han bersikeras ingin bertemu langsung dengan Kel. Mendengar itu, Kel merasa kesal. Baginya, Ron jelas punya banyak kesempatan untuk memberitahu lebih awal. Namun, pria tua itu memilih untuk diam dan menunggu hingga saat pintu benar-benar terbuka. Kel akhirnya membuka pintu lagi dan menatap Choi Han. Ia menyadari betapa pemuda itu masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikit pun. Choi Han kemudian menyampaikan keinginannya untuk membayar makanan yang pernah diterimanya. Kel sempat terkejut dengan permintaan itu, tetapi ia berusaha menjaga sikap ramah dengan menolak secara halus. Ia mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk membayar kembali. Namun, ia juga menanyakan apakah ada sesuatu lain yang sebenarnya diinginkan pemuda itu. Choi Han tampak ragu sebelum akhirnya mengakui bahwa ia memang punya permintaan tertentu. Kel langsung menebak dalam pikirannya bahwa hal ini pasti berkaitan dengan insiden di desa Haris. Ia merasa tidak seharusnya dirinya ikut terlibat, sehingga ia menyarankan agar Choi Han menyampaikan saja permintaannya kepada Hans, yang dianggap sebagai wakil kepala pelayan berbakat dan mampu membantu dalam banyak hal. Ia bahkan menambahkan bahwa Ron juga seorang yang bisa diandalkan, lalu menepuk pundak pria tua itu sebelum melanjutkan langkahnya. Kel semakin yakin bahwa ia harus tetap menjaga jarak dari masalah ini. Kel tidak ingin terlibat lebih jauh dengan urusan Choi Han. Namun pemuda itu sempat bertanya dengan ragu apakah Kel tidak ingin tahu siapa dirinya. Kel menanggapi bahwa tidak penting baginya untuk mengetahui siapa Choi Han, sebab ia tidak pernah membutuhkan alasan khusus untuk menolong seseorang. Ia bisa menilai hanya dari situasi yang ada bahwa permintaan Choi Han tidak akan mudah, dan jika memang sulit maka Hans pasti bisa membantu. Setelah itu, Kel berpaling dan meninggalkan tempat itu. Dalam pikirannya, ia merasa perlu menambah uang saku karena hari itu ia harus mengeluarkan banyak biaya. Ron memanggilnya, membuat Kel berhenti dan menoleh. Lelaki tua itu menyatakan bahwa mereka akan melakukan segala sesuatu seperti yang diinginkan tuan mudanya. Kel hanya mengangguk lalu kembali berjalan. Ron merenung bahwa jika itulah yang dikehendaki maka ia akan menuruti. Kel semakin menjauh dan Kel teringat bagaimana seorang protagonis biasanya melalui jalan penuh kesulitan bersama para rekannya. Ia berharap Ron dan Choi Han segera terhubung dan pergi meninggalkannya. Sementara Ron melihat bayangan tuan mudanya yang baginya seperti seekor anak anjing tak kenal takut. Seekor makhluk yang tidak menyukai hal-hal asam dan selalu membuangnya. Namun kali ini ia tetap minum limun meskipun tidak menyukainya. Ron merasa itu aneh, seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia melihat keberanian yang dulu tak pernah gentar kini berubah menjadi ketakutan. Ia bertanya-tanya apakah Kel sebenarnya tahu sesuatu. Di sisi lain, Choi Han meminta Ron menunjukkan jalan. Saat menatap pemuda itu, Ron bisa mencium aroma samar darah yang keluar dari tubuhnya, meski Choi Han berusaha menutupi seakan dirinya bersih. Hal itu justru semakin menarik perhatian Ron. Ia lalu mempersilahkan Choi Han mengikutinya. Sementara pemuda itu sempat menoleh sejenak ke arah Kel sebelum pergi bersama Ron. Beberapa saat kemudian, Kel kembali mendatangi pohon besar dengan membawa karung penuh roti. Ia melemparkan roti-roti itu ke dalam kegelapan yang tersembunyi di bawah pohon.
Dari dalam terdengar suara yang meminta lebih banyak lagi. Suara itu membuat Kel sedikit terkejut hingga jantungnya berdegup cepat. Dalam benaknya ia sadar bahwa suara tersebut adalah milik seorang perempuan yang pernah disebut dalam buku. Seorang pendeta yang kelaparan hingga kematiannya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, namun ia teringat bahwa Konderut sudah memintanya hadir lebih awal malam itu untuk makan malam bersama. Ia pun merasa harus bergegas agar tiba sebelum jam makan. Ia menimbang bahwa pohon itu sudah setengah terpuaskan, tetapi masih butuh beberapa karung roti lagi. Tatapannya jatuh pada dua anak kecil yang sedang duduk menikmati roti. Ia meninggalkan tempat itu dan menuju kota. Dalam perjalanan, ia berpikir bahwa kemarin ia sudah membeli habis seluruh stok roti dari sebuah toko sehingga membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk membuat lagi. Ia harus mencari toko roti lain. Saat itulah seorang perempuan yang menghampirinya dengan terbata-bata. Menyebut dirinya memiliki banyak roti di tokonya. Kel segera melemparkan sebuah koin dan memintanya menyiapkan semua roti secepat mungkin. Ia mengakui bahwa perempuan itu paham cara berbisnis. Sang pemilik toko terlihat sangat senang menerima koin itu dan meminta Kel menunggu sebentar. Tak lama kemudian perempuan itu kembali dengan beberapa karung roti penuh. Kel merasa kagum karena jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraannya. Ia mulai menganggap toko itu sangat baik dan bahkan mulai menyukai pemiliknya. Perempuan itu mengatakan bahwa ia bisa menyiapkan lebih banyak lagi di kemudian hari. Mendengar itu, Kel semakin yakin akan datang kembali. Saat itu, seorang pedagang lain mendekat dan menawarkan roti dalam jumlah lebih banyak lagi. Kel hanya memberikan koin padanya dan menyebut bahwa untuk saat ini ia sudah cukup. Namun ia berjanji akan mengunjungi toko lainnya lain kali. Ia merencanakan untuk besok mendatangi 3 toko berbeda sekaligus agar bisa mengumpulkan stok roti lebih cepat. Perasaan lega muncul karena semua pekerjaannya bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa hambatan berarti. Namun dari kejauhan seseorang sedang mengawasinya. Becrok menatap Kel dengan tajam, sementara di lehernya terdapat luka yang mirip dengan yang dimiliki ayahnya. Pandangannya tidak lepas dari sosok muda bangsawan itu, seolah mencoba menilai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Becrok sempat bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Ia merasa seolah tuannya menjadi gila, mengingat nasihat ayahnya yang pernah berkata bahwa tuan muda mereka hanyalah seorang anak aneh dan menarik. Awalnya Becrok tidak peduli dengan penilaian itu, tetapi kini ketika memperhatikan Kel, ia merasa ucapan ayahnya ada benarnya. Meski begitu, pikirannya justru lebih tertarik pada sosok berambut hitam yang misterius, yaitu Choi Han. Beberapa saat kemudian, ia memberikan sebuah botol kecil kepada 2 anak yang bersamanya. Anak-anak itu tampak kecewa karena berharap mendapat roti. Namun Kel bersikap acuh dan menyuruh mereka menyingkir. Salah satu dari mereka malah berdiri menghadang jalan dan memperingatkan bahwa ia akan mati jika memaksa pergi. Saat itu, di balik tubuh Kel yang sekarang masih ada jejak Kim Rok-soo. Ia dulu tidak pernah mengerti arti simpati dan menganggapnya menjengkelkan. Tapi ketika dewasa akhirnya ia paham bahwa simpati hanyalah rasa kasihan yang seringkali tidak benar-benar membantu. Karena itu setiap kali melihat anak-anak terlunta tanpa rumah, ia merasa sedih namun tidak pernah berpikir untuk membawa mereka masuk ke dalam kehidupannya. Ia hanya bisa menegaskan pada dirinya bahwa tidak akan mati begitu saja. Kel menegaskan kepada mereka bahwa ia tidak akan mati dan melanjutkan ke pohon besar dan menumpahkan isi karung berisi roti ke dalam kegelapan. Suara-suara aneh masih terdengar dari dalam, terus meminta lebih banyak. Karung itu akhirnya kosong dan ia berdiri sambil menilai bahwa kegelapan itu mulai berkurang dibanding sebelumnya. Ia merasa semua uang yang ia keluarkan akan segera terbayar. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat kedua anak kecil tadi sudah pergi, lalu bergumam bahwa ia tidak pernah merasa nyaman berada di dekat orang-orang terluka. Saat pandangannya jatuh ke tanah, ia melihat 2 ekor kucing yang mengingatkannya pada pertemuan semalam. Ia bertanya-tanya apakah keduanya adalah kucing yang sama, namun segera menegaskan pada dirinya untuk tidak ikut terlibat lebih jauh. Beberapa hari kemudian, suasana berubah di kediaman keluarga Hemitus. Ayahnya, Konderut, menyampaikan bahwa ia ingin Kel mewakili keluarga mereka di ibu kota. Mendengar nama ibu kota, Kel merasa resah. Biasanya Basen yang selalu menghadiri acara semacam itu. Tetapi kali ini, Khon menekankan bahwa Kel sebagai putra sulung harus ikut serta. Karena Pangeran Mahkota sedang mengadakan acara besar dan semua penerus keluarga bangsawan diundang. Selama 2 tahun terakhir, Basen memang rutin hadir di acara bangsawan, tetapi belum pernah sekalipun menghadiri acara kerajaan. Sehingga Khon berharap kali ini anak tertua yang ikut. Kel hanya bisa menahan kegelisahan. Ia tahu persis bahwa di ibu kota akan terjadi insiden teror di alun-alun. Sebuah organisasi rahasia akan berusaha menyerang karena acara besar itu mengumpulkan banyak orang. Namun dalam cerita aslinya, serangan itu gagal total karena Choi Han berhasil mengubah jalannya peristiwa dan menyelamatkan ribuan orang. Dari sanalah Choi Han menjadi dekat dengan keluarga kerajaan dan bersahabat dengan pangeran.
Mengingat hal itu, Kel semakin cemas dan berusaha mencari cara agar tidak ikut terseret. Pandangannya mengarah pada Basen. Ia sempat berpikir untuk memintanya menggantikan dirinya karena tidak ada alasan jelas mengapa seorang bangsawan sampah seperti dirinya harus dikirim ke ibu kota. Namun, Kon menegaskan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 hari untuk bersiap. Kel semakin gelisah karena jika mengikuti jalan cerita aslinya, seharusnya ia sudah dipukuli Choi Han dan tidak bisa menghadiri acara itu. Kon mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Meskipun sebelumnya ia belum pernah ikut serta dalam acara resmi, kali ini ia hanya perlu bersikap tenang. Kel merasa tidak mengerti mengapa dirinya harus pergi ke acara itu dan meminta waktu untuk memikirkannya. Konderut mengizinkan, membuat Kel mengangguk lalu pergi meninggalkan ruangan. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Basen memanggilnya dan menegaskan bahwa tidak ada alasan baginya untuk menolak acara tersebut. Perkataan itu membuat hati Kel terasa berat karena sebelumnya ia berencana untuk mundur dari posisi penerus keluarga. Selama 2 tahun terakhir, Basen yang selalu tampil sebagai penerus dan menghadiri berbagai acara bangsawan, sehingga Kel berharap posisi itu bisa tetap ia hindari. Akan tetapi, Basen justru menegaskan bahwa Kel, kakak putra tertua, punya alasan kuat untuk hadir sebagai perwakilan keluarga. Membuat Kel semakin terhimpit. Ia merasa langkahnya kini masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Dalam pikirannya, ia bahkan menilai Basen pantas dijadikan penerus karena semua sikap dan tindakannya. Tetapi yang membuat Kel semakin khawatir adalah jika Basen benar-benar pergi ke acara itu, maka ia akan mati oleh aksi teror di ibu kota dan otomatis tidak bisa menjadi kaun di masa depan. Jika hal itu terjadi, Kel akan terjerumus dalam kesulitan yang lebih parah. Demi bisa menikmati hidup damai, Basen harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Hans kemudian muncul dan mengingatkan tentang permintaan seorang tamu. Kel memintanya segera membawa tamu itu dan menemuinya. Saat melihat reaksi Hans, ia merasa yakin bahwa masalah antara dirinya dan Choi Han sudah selesai. Namun kini ia menyadari satu hal yang tak bisa dihindari, yaitu dirinya tetap harus bersiap ke ibu kota. Ia meminta Hans menyampaikan pada tamu itu bahwa bila menolak datang, maka sudah waktunya membayar kembali jasanya. Dalam hatinya, Kel menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun agar perjalanan ini nyaman, apalagi karena Choi Han berniat membayar kembali. Bagi Kel, ini kesempatan yang terlalu baik untuk dilewatkan, dan saatnya ia menggunakan Choi Han demi keuntungan pribadinya. Ketika akhirnya berhadapan dengan pemuda itu, Kel menilai Ron telah merawat Choi Han dengan baik. Choi Han bertanya bagaimana ia bisa membayar Kel. Pertanyaan lugas itu membuat Kel berpikir bahwa jika ia membawanya ke ibu kota, jalannya cerita tidak akan berubah terlalu banyak. Ia tidak ingin mengubah alur secara berlebihan karena justru bisa merugikan dirinya sendiri, mengingat kelebihan terbesar yang ia miliki adalah pengetahuan tentang masa depan. Ia kemudian menanyai Choi Han tentang apa saja yang bisa dilakukan olehnya, menganggap hal itu seperti sebuah wawancara singkat. Choi Han menyetujui dan Kel bertanya apakah ia mampu melindungi orang lain. Pertanyaan itu membuat pemuda itu terkejut dan tidak mengerti maksudnya. Kel dalam hati merasa harus mengubah rencananya. Karena jika ia bisa menahan Choi Han dan kelompoknya untuk tidak mendapatkan kekuatan kuno, maka semua kekuatan itu bisa ia ambil sendiri. Baginya, kekuatan itu jauh lebih berguna berada di tangannya dibanding orang-orang yang sudah kuat sejak awal. Ia lalu menjelaskan dengan sederhana apakah Choi Han mampu melindungi orang-orang alih-alih membunuh mereka. Choi Han sempat ragu, merasa tidak yakin dengan jawabannya. Melihat itu, Kel sadar bahwa ia tidak boleh memprovokasi pemuda itu terlalu jauh. Ia lalu mengubah pertanyaan, menanyakan apakah Choi Han bisa membunuh orang. Tanpa ragu, Choi Han menjawab bisa. Dan Kel menyimpulkan bahwa jika ia bisa membunuh, maka tentu saja ia juga bisa melindungi, meskipun sulit. Kesulitan itu tidak berarti mustahil. Dalam hatinya, ia sadar bahwa hidup penuh dengan masalah, tapi ia tidak bisa menghindarinya. Untuk meraih kehidupan damai yang diinginkannya, ia membutuhkan seseorang seperti Choi Han yang bisa membantunya menghadapi semua bahaya. Choi Han akhirnya mengakui bahwa Kel benar, bahwa sulit memang bukan berarti mustahil. Kel mengangguk dan menyatakan setuju, lalu menambahkan bahwa ia punya satu pertanyaan terakhir. Ia menatap pemuda itu dengan penuh perhitungan dan akhirnya menanyakan siapa namanya. Choi Han terkejut ketika mendengar pertanyaan yang terlontar dari pemuda berambut merah itu. Kel berpura-pura tidak mengetahui namanya dan dalam hati mengingat bahwa dialah orang yang seharusnya pernah memukulnya. Dengan tenang, Kel berakting seolah baru mendengar tentangnya. Choi Han pun mengulurkan tangan memperkenalkan dirinya dengan mantap. Kel menyambut uluran tangan itu sambil memperkenalkan dirinya sebagai Kel Henitus. Kemudian mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Ia menyebutkan bahwa pekerjaan yang tertera di situ adalah cara Choi Han bisa membayar kembali jasanya. Saat menatap kertas itu, Choi Han membaca nama Rosalind dan Locke. Mendengar hal itu, Kel teringat pada banyak hal. Rosalind adalah putri dari kerajaan tetangga yang pernah menjadi sasaran banyak pembunuh bayaran, namun tetap bertahan hidup. Sementara Locke adalah pewaris dari kerajaan Serigala Biru.
satu-satunya yang selamat dari sukunya. Sekilas ia tampak lemah dan seperti manusia biasa, namun ketika memasuki wujud bosnya, ia berubah menjadi makhluk yang kejam dan liar. Rosalie sendiri memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa, hanya sedikit di bawah Choi Han, meski ia sama sekali tidak tertarik pada tahta. Tujuannya adalah menjelajahi setiap benua demi menemukan menara sihir terbesar, dan impian itulah yang akhirnya menjadikannya seorang pahlawan. Kenangan akan para pembunuh bayaran yang dulu menyerangnya nantinya akan disiksa oleh Becherok, membuat Kel sedikit resah. Ia akhirnya menegaskan bahwa benar kedua orang itu yang disebutkan sudah tepat. Ia memperhatikan Choi Han yang sedang membaca dan Kel merasa kagum karena pemuda itu bisa membaca. Kel lalu mengambil sebuah peta dan meletakkannya di atas meja, menjelaskan bahwa perjalanan mereka akan segera dimulai. Ia menekankan bahwa Choi Han hanya perlu mengikuti instruksi yang tertulis di kertas itu. Kel menyadari ada alasan besar mengapa ia memutuskan membawa Choi Han bersamanya. Dalam cerita asli, setelah kemunculan Kel, sosok berikutnya yang diperkenalkan adalah seorang bangsawan yang sering menjadi penghalang bagi Choi Han dan Pangeran Mahkota. Bangsawan itu dianggap berbahaya karena berusaha memelihara seekor naga gila. Seekor naga hitam berusia kurang dari 5 tahun. Naga itu akhirnya berhasil melarikan diri meski sebelumnya nyaris kehilangan kendali dan masuk ke dalam amukan buas, menyerang sebuah desa. Dalam cerita asli, Choi Han akhirnya membunuh naga itu. Namun Kel khawatir jika ia melalui desa itu, ia bisa saja ikut menjadi korban amukan sang naga. Jalur lain menuju ibu kota memang ada, tapi perjalanannya jauh lebih lama. Karena itu, satu-satunya kesempatan adalah menghadapi naga itu lebih awal, entah dengan membunuhnya atau membebaskannya sebelum amukannya pecah. Kel kemudian menegaskan bahwa Choi Han harus pergi ke ibu kota bersama Rosalind dan Locke, dan itulah tugas yang akan menjadi balasan jasanya. Choi Han menanyakan apakah ia harus melindungi mereka. Namun Kel menegaskan bahwa hal itu tergantung padanya. Yang pasti ia harus berangkat ke ibu kota. Jika ingin bertemu kembali, ia setidaknya harus bisa melindungi dirinya sendiri. Choi Han sempat berpikir cukup lama sehingga Kel bertanya-tanya apakah ia tidak mampu melakukannya. Namun pemuda itu akhirnya mengiyakan dengan tegas bahwa ia bisa melakukannya. Kel hanya bisa mengeluh bahwa ia seharusnya minum alkohol sebelum percakapan melelahkan diri. Ia lalu menyuruh Choi Han pergi dan menegaskan bahwa semua pembicaraan mereka harus dirahasiakan. Choi Han menanggapi dengan senyum samar seolah sudah mengerti. Malam pun tiba dan Kel menemui ayahnya untuk meminta sejumlah uang. Konderut dengan mudah menyetujuinya, memerintahkan bendahara untuk menyiapkan dana, lalu menyerahkan cek pada Kel. Saat menerima kertas itu, Kel merasa begitu bahagia. Pikirannya dipenuhi rasa puas karena baginya uang adalah hal terbaik yang bisa ia miliki. Tidak lama kemudian, Ron datang membawa teh lemon hangat, menjelaskan bahwa minuman itu dibuat khusus untuk putranya oleh Tuan Muda. Kel hanya bisa menerima suguhan itu dengan perasaan yang bercampur. Ron meninggalkan kamar setelah mengucapkan kata-kata yang membuat Kel merinding. Kel merasa orang tua itu benar-benar menakutinya, dan sambil teringat pada Ron serta Becherok, ia mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik jika keduanya dikirim bersama Choi Han. Pagi harinya, suasana hatinya tidak karuan. Ia merasa seolah baru saja menonton film horor semalaman. Saat itu, Ron muncul dengan wajah tenang dan bertanya seolah ingin memastikan perjalanan pertama menuju ibu kota. Namun kata-katanya segera berubah menjadi nasihat yang menusuk tentang betapa pentingnya tahu kapan harus melarikan diri, betapa perlu memperhatikan sekitar, dan jika melihat sesuatu yang mencurigakan, maka cara terbaik adalah membunuhnya di tempat. Ia mengucapkannya dengan santai seolah membicarakan hal biasa, membuat Kel kembali bergumam dalam hati bahwa lelaki tua itu benar-benar menyeramkan. Meski begitu, ia merasa lega karena Becherok dan Ron akan ikut bersamanya menuju ibu kota. Beberapa saat kemudian, ia berhenti di depan sebuah toko roti. Pemiliknya tampak sudah terbiasa melihatnya sehingga tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti dulu. Pemilik toko bahkan menyambutnya sambil mengatakan bahwa hari ini ia datang lebih awal dari biasanya. Kel merasa orang itu mulai terbiasa dengan kehadirannya, lalu menanyakan tentang roti yang sudah dipesan. Pemilik toko segera memberikan sekantong penuh roti dan menyebutkan bahwa ia mendengar Kel akan meninggalkan kota. Mendengar hal itu, Kel sempat curiga apakah pemilik toko menginginkan bayaran tambahan. Namun yang dijawab hanyalah pengakuan samar tentang kebutuhan uang. Kel menepuk bahunya dengan ringan, sambil memastikan bahwa ia akan datang kembali setelah semua roti itu habis dimakan. Lalu membawa kantong besar isi roti dan meninggalkan toko. Tidak lama kemudian, ia melihat dua anak yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka duduk di tempat yang sama, tampak seolah menunggu sejak lama. Dalam hati, Kel bertanya-tanya apakah benar keduanya tidak memiliki rumah. Namun, tanpa banyak kata, ia mengeluarkan dua kantong kecil roti dari dalam tasnya dan menyerahkannya. Anak-anak itu segera menerimanya tanpa bicara apapun. Sementara Kel berbalik dan melangkah pergi. Perjalanannya berakhir di dekat pohon besar yang diselimuti kabut tebal. Kel justru merasa lega melihat kabut itu.
karena dengan begitu tak seorang pun akan tahu apa yang sedang ia lakukan di sana. Ia membuka salah satu kantong besar dan mulai melemparkan roti-roti ke dalam kegelapan yang tersembunyi di balik akar pohon itu. Suara lirih dan serak segera terdengar dari dalam memintanya lebih banyak. Terus dan terus, ia melemparkan semuanya dan ketika kantong kosong, cahaya samar muncul dari dalam kegelapan. Ia sempat berpikir bahwa sesuatu mulai berubah, bahwa memberi makan pohon ini bukanlah hal mudah. Namun ia tidak bisa berhenti karena suara itu terus memaksa meminta lebih banyak. Suara itu semakin keras membuat telinganya bergetar hingga ia harus menutupinya dengan tangan. Ia mulai merasa bingung karena hal seperti ini tidak pernah ia baca dalam novel aslinya. Namun tiba-tiba suara itu menawarkan sesuatu. Jika ia memberikan lebih banyak roti, ia akan menerima sebuah hadiah. Mendengar kata hadiah, Kel langsung menatap pohon itu dengan penuh kewaspadaan, lalu mengambil lagi satu kantong roti dan melemparkannya ke dalam. Ia berpikir bahwa setelah kantong terakhir ini habis, maka urusannya selesai. Kegelapan itu mulai bergetar hebat, cahaya terang keluar dari dalamnya disertai suara yang bersemangat. Ia memuji betapa lezatnya roti yang dimakan, betapa lembut teksturnya, bahkan menyebut bahwa roti dari kantong ketiga adalah yang paling enak yang pernah ia makan dalam hidupnya. Kel hanya bisa mendengarkan ocehan panjang yang tak ada habisnya. Semakin lama semakin berisik. Ia merasa lelah dan ingin tahu kapan suara itu akan berhenti. Bahkan sempat berharap ada sesuatu yang bisa membuatnya diam. Namun cahaya itu terus bicara, memuji roti yang dianggapnya luar biasa lezat. Lalu berlanjut menceritakan kisah masa lalunya sendiri seolah tidak ada niat untuk berhenti. Kel mendengarkan suara cahaya yang terus saja mengoceh tanpa henti. Dalam hatinya, ia merasa tidak membutuhkan semua cerita itu. Namun ia tetap bertahan karena yang ia cari hanyalah kekuatan kuno. Semakin lama cahaya itu semakin banyak bicara, membuatnya bertanya-tanya kapan kisah kuno ini akan berakhir. Ia mencoba menanggapinya dengan nada datar, bahkan hampir mengeluh bahwa suara itu terdengar terlalu keras. Namun sebelum ia selesai, cahaya itu justru berteriak dengan penuh semangat, mengucapkan rasa syukur karena ia mampu memahami ujiannya. Cahaya itu menilainya sebagai orang baik dan Kel merasa seolah-olah ia benar-benar sedang bercakap-cakap dengan sesuatu yang hidup. Sambil mengamati sekitarnya, ia menyadari warna cahaya itu mulai berubah. Rasa penasarannya tumbuh ketika cahaya menyebar ke segala arah, membuatnya terkejut sekaligus tertarik. Ia mengulurkan tangan dan merasakan sedikit kehangatan dari dalamnya, lalu melihat cahaya itu perlahan memudar. Saat itu, ia mengerti bahwa hadiah yang dijanjikan akhirnya akan ia dapatkan. Suara dari dalam kegelapan berjanji untuk melindunginya. Lalu seketika cahaya itu masuk ke dalam dadanya. Ia merasakan sebuah kekuatan murni mengalir melalui tubuhnya, membuatnya meletakkan tangan di dada dengan perasaan puas. Ia sadar bahwa ia telah mendapatkan perisai kuno, sebuah kekuatan yang bersemayam di dekat jantungnya dan akan bertahan selama detak itu masih ada. Perlahan ia mulai menyadari ciri khas dari kekuatan kuno. Setiap kekuatan selalu meninggalkan tanda di tubuh pemiliknya, tanda yang kelak bisa dipakai untuk mengaktifkannya. Ia mengingat kembali pengetahuannya dari novel kelahiran sang pahlawan bahwa begitulah cara kekuatan kuno bekerja. Ia lalu mencoba mengaktifkannya dan apa yang muncul di hadapannya membuatnya bahagia. Sebuah perisai sihir tampak nyata di depan mata. Ia menilai perisai itu cukup kuat, bahkan mampu menahan setidaknya 2 serangan penuh Choi-Han. Ia mempelajari kemampuannya lebih jauh, menyadari bahwa meski hancur, perisai itu tidak benar-benar lenyap. Jika menerima serangan terlalu kuat, sebelum pecah perisai itu akan menyimpan kekuatan yang cukup untuk melindungi detak jantung pemiliknya. Lalu perlahan dipulihkan kembali dengan energi dari hati itu sendiri. Semakin kuat hati seseorang, semakin kuat pula perisainya. Kel bertekad untuk memperkuat perisai itu sebelum tiba di ibu kota. Ia ingin membuatnya cukup tangguh untuk bertahan setidaknya 5 menit meski menghadapi serangan penuh Choi-Han. Ia menyentuh perisai itu dan kagum pada penampilannya, namun sekaligus merasa ada sesuatu yang aneh. Kekuatan ini terasa terlalu sunyi untuk dirinya. Ia tahu ia tidak akan sering menggunakannya karena tujuannya bukanlah untuk bertarung, melainkan menghindari pertarungan sebisa mungkin. Singkat cerita, pada malam harinya hujan deras turun ketika ia bertemu 2 kucing yang memandangnya dengan harapan besar. Kedua hewan itu mendekat ke kakinya dan membuatnya bingung harus berbuat apa. Akhirnya ia membawa keduanya pulang. Hans terkejut melihatnya datang bersama 2 ekor kucing dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kel dengan malas menyerahkan kucing-kucing itu padanya sambil menegaskan agar Hans tidak menanyakan pertanyaan bodoh lagi. Hans menerima mereka, menatap wajah mungil dan menggemaskan kedua kucing itu, lalu tersenyum senang. Ia bahkan bertanya apakah ia boleh merawat mereka. Kel hanya mengiyakan dengan singkat, lalu menambahkan bahwa kedua kucing itu adalah saudara, dan jika diberi makan mereka akan tenang. Hans sempat terkejut ketika melihat Kel datang bersama 2 ekor kucing. Namun kedua hewan itu segera menunjukkan sikap seolah sudah tahu bahwa Kel mengenali siapa mereka sebenarnya.
Tatapan dan senyum tipis yang diberikan Kel membuat keduanya sadar bahwa identitas mereka tidak lagi tersembunyi, yang sebenarnya sudah Kel ketahui lewat cerita novel. Ia menatap kucing berambut abu-abu dan menyadari bahwa ia adalah sang kakak perempuan, sementara kucing berambut merah adalah adiknya. Ia merasa semua ini bisa dibicarakan nanti, sebab yang lebih penting adalah memastikan mereka merasa tenang berada di sisinya. Kel bertanya pada Hans di mana Ron berada, dan jawaban yang datang membuatnya sedikit lega. Ron bersama Becerok sedang pergi membeli perlengkapan perjalanan bersama Choi Han. Mendengar hal itu, Kel merasa cukup senang karena ketiganya akan berpergian bersama menuju ibu kota. Hans menambahkan bahwa mereka bertiga tampak sangat bersemangat untuk melayani tuannya. Kel hanya diam, tidak merasa perlu menanggapi lebih jauh. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke sebuah kedai teh. Kel berdiri di sana sambil menatap hujan deras yang mengguyur kota. Ia yakin hampir tidak ada orang yang akan datang karena cuaca terlalu buruk. Ia mendekati Bilos dengan tenang, mengingatkan janji yang pernah ia buat untuk kembali, dan kini ia menepatinya. Bilos menyambutnya dengan ramah dan menyatakan bahwa ia sudah menyiapkan teh serta buku seperti pertemuan sebelumnya. Kel naik ke lantai 3 dan meminta 3 cangkir teh segera dibawakan. Tidak lama kemudian, Bilos datang dengan nampan menyambut betapa derasnya hujan hari itu. Kel memandang pemuda itu dan mulai mengingat kembali bagaimana sosok Bilos dalam kisah aslinya. Di awal cerita tidak banyak yang diceritakan tentangnya. Namun setelah ambisinya terungkap, ia kemudian menjadi salah satu pengikut Choi Han. Hidupnya selalu dipenuhi kesedihan karena tidak bisa menyebut ayahnya sebagai ayah ataupun saudara sebagai saudaranya. Kel mengamati Bilos dan merasa bahwa keserakahan pemuda itu justru membuatnya terlihat lebih manusiawi, dan itu bukan sesuatu yang membuatnya membenci. Bilos kemudian menyinggung kabar bahwa Kel akan pergi ke ibu kota. Kel hanya menjawab singkat tanpa ekspresi. Bilos lantas mengatakan bahwa ia pun akan berangkat ke sana dan mungkin suatu saat akan mengikuti jejaknya. Mendengar hal itu, Kel teringat bahwa dalam kisah aslinya, Bilos memang bertemu dengan Choi Han di Pulau Mek ketiga. Bilos memandangnya dengan seksama, merasa bahwa Kel kini sangat berbeda dan tidak lagi menyerupai julukan buruk yang dulu melekat padanya. Kel hanya menyesap teh dan bertanya apakah ia sedang membicarakan nama julukan sampah. Bilos mengiyakan dan menyinggung bagaimana selama ini Kel dikenal sebagai pewaris keluarga yang bermasalah. Kel terdiam sesaat lalu berkata bahwa Bilos sendiri tidak memanggil ayahnya sebagai ayah atau saudaranya sebagai saudara. Ucapan itu membuat Bilos terkejut. Kel menekankan kembali apakah setelah mendengar hal itu Bilos merasa puas, karena ia sendiri tahu jawaban sebenarnya adalah tidak. Ia mengakui bahwa ia sudah bertahun-tahun bertingkah seperti seorang pecundang sejak berusia 8 tahun, hampir 10 tahun penuh. Ia menyindir bahwa Bilos pun melakukan hal yang serupa selama 10 tahun terakhir. Ia tidak bisa selamanya berperan seperti sampah, dan ia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Bilos tentang hal itu. Bilos terdiam sejenak lalu meledek dalam tawa yang lepas. Ia tersenyum getir dan mengakui bahwa semua kepalsuan itu benar-benar membuatnya lelah. Saat suasana mereda, Kel menunjuk ke arah Ron dan Choi Han yang berdiri tidak jauh dari sana, memperkenalkan mereka seperti yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Bilos bangkit berdiri menatap mereka, lalu berkata bahwa ia berharap mereka bisa bertemu lagi di ibu kota. Kel menanggapinya dengan wajah yang sulit dibaca. Dalam hati merasa tidak menginginkan pertemuan itu terjadi karena bisa membawa masalah. Ketika Choi Han dan Ron akhirnya memperhatikan Bilos, pandangan mereka saling bertemu. Bilos menatap balik dengan sorot mata yang sulit ditebak. Dalam keheningan yang singkat, mereka bertiga kemudian berjalan melewati satu sama lain, masing-masing melanjutkan langkah ke arah yang berbeda. Kel memperhatikan bahwa Choi Han dan Bilos selalu tampak menjaga jarak satu sama lain. Ia teringat bahwa hal itu memang pernah ditulis dalam kisah aslinya. Saat itu, Ron dan Choi Han duduk di depannya dan pikirannya tertuju pada rencana perjalanan mereka. Ia sudah mengetahui bahwa Ron ikut bergabung, sama seperti Becerok yang sebelumnya berangkat bersama. Namun ia menduga Becerok kini sudah kembali ke dapur, sibuk melakukan pekerjaan yang selalu dilakukannya dengan baik. Ketika pandangannya beralih, Ron tiba-tiba menyinggung kedekatan Kel dengan Bilos. Kel menepis anggapan itu, merasa tidak ada hubungan sedekat yang dibayangkan. Ron hanya menanggapinya singkat, namun dengan nada suaranya jelas tersirat rasa ingin tahu yang besar. Kel menyadari bahwa sikap Ron selalu membuatnya merasa tertekan. Meski sebenarnya ia tidak bermasalah dengan siapapun, kehadiran pria tua itu saja sudah cukup membuatnya gugup. Choi Han yang duduk di sampingnya sempat tersenyum kecil, menyarankan agar Kel tidak terlalu memikirkan rumor yang beredar. Ucapan itu membuat Kel bingung karena ia tidak benar-benar paham rumor mana yang dimaksud. Tepat saat itu Bilos datang membawa teh, bertanya apakah minuman itu boleh disajikan untuk dua pria yang menemani Kel. Ia mengangguk setuju, lalu menjelaskan bahwa ia sudah memesannya sejak awal. Bahkan khusus memesan teh lemon untuk Ron. Ia mengingat kebiasaan Ron yang selalu membawakan minuman yang sama setiap pagi, sehingga ia beranggapan itu adalah teh favoritnya. Mendengar penjelasan itu, Ron menatapnya dengan cara yang sulit dimengerti. Matanya lalu beralih pada teh yang terhidang.
Dan pikirannya terlempar pada kenangan lama ketika ia sering berkata bahwa minuman itu dibuat khusus oleh putranya untuk diberikan pada Kel. Choi Han mengucapkan terima kasih dengan tulus, sementara Ron hanya meneguk tehnya tanpa memperlihatkan ekspresi apapun. Suara seru putranya begitu keras hingga membuat Choi Han tidak tahan lagi. Ia menegur Ron yang tampak tidak peduli. Pikiran Ron melayang pada kejadian lain di masa lalu saat Batroc pernah menantang Choi Han dalam duel hanya karena bisa mencium bau darah dari tubuhnya. Namun Choi Han kala itu menolak karena merasa ada yang harus ia lindungi. Ron mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia terkejut, terlebih lagi saat ia mendengar Kel dengan tegas berkata bahwa ia tidak akan selamanya hidup sebagai pecundang. Semua yang ia saksikan membuatnya semakin heran. Choi Han meneguk tehnya dan menyebut betapa enaknya minuman itu. Kel memandang kedua rekannya, merasa bahwa meski Ron dan Choi Han sering bertentangan, keduanya tetap melakukan perjalanan bersama dengan ikatan yang mirip sebuah kontrak. Mereka mungkin saling menganggap sebagai duri di jalan masing-masing, tetapi keduanya tahu mereka bisa saling percaya. Namun Kel yakin kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hubungan mereka terbentuk dari sebuah menur kecil, dan karena dirinya, cerita yang ia tahu dari buku kini berubah arah. Ia tersenyum tipis lalu menegaskan bahwa teh itu memang sangat enak. Choi Han membalasnya dengan senyum yang sama, mengiyakan bahwa ucapan itu benar. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga bersiap pergi. Bilos yang melihatnya bertanya apakah mereka sudah hendak berangkat. Kel mengangguk dan Bilos menyampaikan harapan agar mereka bisa bertemu kembali di ibu kota. Kel menanggapi dengan kalimat samar, menyebut bahwa ia bisa saja datang ke tempat itu kapanpun ia mau. Bilos merasa lega lalu menambahkan bahwa toko tehnya akan selalu terbuka untuk Kel. Ucapan itu membuat Ron mendengus kesal. Menurutnya, sesuatu yang dibenci lambat laun justru bisa berubah menjadi hal yang disukai. Choi Han mendengar perkataan itu dan langsung berkata bahwa ia tidak membencinya. Ron buru-buru menyangkal bukan untuk Choi Han, namun matanya tetap mengikuti langkah Kel yang berjalan meninggalkan tempat itu. Dalam hatinya, ia merasa perlu meminta Batroc menyiapkan makanan terbaik untuk tuannya yang masih ia sebut sebagai pecundang kecil. Namun ingatan tentang bagaimana Kel berusaha menjaga ayahnya setelah kematian sang ibu membuatnya sadar bahwa sebutan itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Ia tumbuh dengan kebencian terhadap ibu tirinya dan keluarganya sendiri. Namun meskipun demikian, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar buruk pada mereka. Bahkan ketika mabuk pun, ia tidak pernah melampaui batas. Hampir 18 tahun lamanya, Ron memperhatikan tuan muda Kel, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan diam. Adegan berpindah ke dalam istana keluarga Hennitus. Di sana, Kel memperhatikan kedua kucing yang pernah ia temui. Ia hampir saja lupa tentang keberadaan mereka. Lalu teringat pada perkataan Choi Han yang pernah menyebut bahwa kedua hewan itu penting baginya. Ia merasa perlu memikirkan hal itu lebih jauh. Kenangan lain muncul ketika Choi Han mengatakan bahwa ia harus kembali ke kamarnya untuk memperkuat hati karena ada seseorang yang kini harus ia lindungi. Kel masih mengingat wajah aneh yang ia buat saat itu, sambil berpikir bahwa jika seseorang sudah sekuat Choi Han, mengapa ia merasa masih perlu menjadi lebih kuat lagi. Hans datang dan menanyakan pendapat Kel sambil memuji kedua kucing itu dengan penuh semangat. Kel memandangnya dengan malas, merasa bahwa Hans benar-benar seorang pecinta kucing sejati. Tidak lama kemudian, Hans berpamitan pada kedua hewan itu, lalu berpesan pada Kel bahwa jika mereka membutuhkan sesuatu, ia bisa mengatakannya padanya. Dengan riang, ia pergi sambil bersenandung meninggalkan Kel yang hanya bisa menghela napas lega. Ia lalu memutuskan untuk mandi dan berjalan pergi. Saat itulah, Ron memperhatikan kedua kucing itu, matanya menyipit ketika ia mengenali mereka sebagai ras kucing. Abu-abu adalah kabut, sementara yang merah adalah racun. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa kucing dari suku itu terkenal sangat sensitif, sehingga akan berguna bila mereka dilatih dengan benar. Dengan senyum samar, ia mengulurkan tangannya pada kedua hewan itu, lalu menyebut bahwa ia ingin memberikan sebuah hadiah perpisahan bagi anak anjing kecilnya, sebutan yang ia pakai untuk Kel. Beberapa saat kemudian, Kel kembali berhadapan dengan kedua kucing tersebut. Ia menatap mereka dan bertanya-tanya apakah mereka ingin ikut bersamanya ke ibu kota. Kedua hewan itu langsung mendekat dan duduk di kakinya, seolah menjawab tanpa kata. Kel merasa senang karena sebenarnya ia memang sudah punya rencana untuk mereka. Namun ia tetap menegaskan dalam pikirannya bahwa jika mereka ikut, mereka harus menjadikan diri mereka berguna. Kedua kucing itu menjawab dengan suara kecil, membuat Kel menatap mereka tajam dan menyuruh mereka berbicara dengan bahasa manusia. Tidak disangka, kedua kucing itu benar-benar menjawab, mengatakan bahwa mereka lapar dan ingin makan kue. Kel hanya tersenyum dingin lalu berjanji akan memberi mereka banyak makanan, dengan syarat mereka paham apa yang harus dilakukan setelah itu. Kedua hewan itu menatapnya dengan mata berkilat, menyadari bahwa mereka harus membuat diri mereka berguna jika ingin tetap berada di sisinya. 4 hari kemudian, suasana berubah ketika seluruh keluarga Hennitus duduk bersama menikmati makan malam. Sang Khun menatap Kel dan mengingatkan bahwa besok ia akan berangkat. Nada suaranya terdengar tenang, seolah melihat putranya tidak sedikit pun tampak gugup. Kel mengingat hujan deras yang turun sehari sebelumnya.
Hari itu adalah hari di mana dalam kisah aslinya Choi Han seharusnya menghajarnya. Namun kenyataannya berbeda, tidak ada yang memukulnya dan ia bahkan telah mendapatkan perisai kuno yang selalu bisa ia rasakan mengelilinginya. Ia yakin bahkan jika Ron atau Becrok menyerangnya, ia tetap bisa bertahan hidup. Dengan keyakinan itu, ia meminta ayahnya untuk mengurangi jumlah orang yang akan ikut bersamanya karena menurutnya jumlah mereka terlalu banyak. Sang Count menanggapinya dengan sedikit batuk kecil sebelum menyetujui. Namun sang Countess segera menambahkan bahwa keputusan itu berasal darinya. Ia beralasan bahwa keluarga mereka tidak bisa terlihat miskin atau tidak pantas, sehingga ia sengaja menyiapkan banyak pengiring. Namun ia juga menegaskan bahwa niatnya bukan untuk menyebut Kel sebagai sesuatu yang buruk, hanya saja bangsawan selalu sangat peduli pada penampilan mereka. Kel menatap Countess dengan dingin sambil mengingat latar belakangnya. Wanita itu lahir dari keluarga seniman miskin yang bercita-cita menjadi kepala sebuah kuil dagang. Ketika ia tumbuh dewasa, ia justru terpesona oleh barang-barang mewah yang dijual kepada kaum bangsawan. Itulah yang membuatnya akhirnya datang ke wilayah Henitus. Saat melihat seni ukir dari daerah itu, ia jatuh cinta pada keindahannya dan dari situlah ia akhirnya bertemu dengan Count Derut. Dan pertemuan itu membuat mereka jatuh cinta hingga bersatu dalam ikatan pernikahan. Menjadi direktur bisnis bukanlah hal mudah dan itulah sebabnya Countess selalu merasa bangga pada keluarganya serta menjunjung tinggi harga diri mereka. Baginya penampilan adalah sesuatu yang mempresentasikan keluarga. Kel memahami maksud dari ucapannya bahwa ia ingin dirinya berangkat dengan banyak pelayan. Dalam hati ia mengakui bahwa terlihat bersama banyak pengikut memang memberikan kesan baik, namun ia juga menyadari resiko yang akan datang. Jika dalam perjalanan ia diserang, semua pelayan itu akan menjadi beban dan tanggung jawabnya. Yang paling berbahaya adalah naga hitam yang sewaktu-waktu bisa lepas kendali jika tidak ia atur lebih dulu. Naga itu bisa mengamuk dan membunuh siapa saja. Dan meskipun Kel tidak terlalu peduli pada orang lain, ia tahu ia tidak sanggup melihat mereka mati di depan matanya. Jika terlalu banyak pelayan ikut, resiko luka dan korban akan semakin besar dan semua itu akan menjadi tanggung jawabnya. Ia sadar betapa beratnya memikul kehidupan manusia lain dan karena itu ia ingin tetap memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Tiba-tiba dengan senyum tipis, Kel menyebut seni ukir sebagai cerminan jiwa. Countess terkejut mendengar pemahamannya. Dan Kel menjelaskan bahwa ukiran bukan sekedar pahatan batu marmer, melainkan refleksi dari apa yang ada di hati pembuatnya. Ia pernah membacanya di galeri seni wilayah Henitus, sebuah galeri yang bahkan memuat tulisan langsung dari Count Swain, yang menegaskan bahwa penampilan bukanlah hal yang paling penting. Mendengar itu, Countess akhirnya setuju untuk mengurangi jumlah orang yang akan ikut bersamanya. Meski ia tetap menekankan bahwa kereta dan segala perlengkapan yang digunakan harus memiliki kualitas terbaik demi menjaga martabat keluarga. Kel menerima syarat itu dengan ringan, bahkan memintanya untuk menyediakan barang-barang paling mahal. Senyum Countess yang muncul setelah itu membuat Count Derut cukup terkejut. Count Derut kemudian menyinggung tentang berkas-berkas yang sebelumnya sudah diberikan Hans padanya. Semua informasi itu berisi tentang para bangsawan yang akan datang ke ibu kota. Ia menanyakan apakah Kel sudah mempelajarinya. Kel mengiyakan ia sudah membaca dan menyadari bahwa kali ini ibu kota akan dipenuhi banyak orang. Count Derut juga bertanya apakah Kel sudah membaca semua dokumen yang ia kirimkan dan Kel kembali mengangguk. Wajah sang ayah berubah serius ketika menyebut rumor aneh yang baru saja ia dengar tentang pohon pemakan manusia yang mendadak berubah menjadi pohon hijau yang indah dikelilingi rumput segar yang tumbuh dengan cepat. Ia menyebutnya sebagai kabar menarik. Dalam hati, Kel menduga bahwa ayahnya pasti sudah mengetahui bahwa ia pernah pergi ke daerah kumuh, meski tidak tahu tentang kekuatan kuno. Ayahnya mungkin hanya mengira ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dan pohon itu. Karena itu, Kel menanggapinya dengan ringan, mengaku bahwa rumor itu memang menarik tapi tidak terlalu penting. Sang ayah menasihati agar ia tetap berhati-hati terhadap kabar-kabar seperti itu. Namun menambahkan bahwa selama ia tinggal di kota itu, keluarga Henitus akan selalu menjamin keselamatannya. Dalam hati, Kel mengakui bahwa perkataan itu sesuai harapannya. Jika ia tetap berada di wilayah ini, ia bisa menjalani hidup dengan nyaman. Maka ia menetapkan tujuannya untuk segera kembali dari ibu kota dan menikmati kehidupan tenang. Beberapa waktu kemudian, ia berdiri di hadapan kedua orang tuanya untuk berpamitan. Orang tuanya menyampaikan bahwa karena pekerjaannya, mereka tidak akan mengantarnya. Basen dan Lily yang ikut hadir hanya bisa menatapnya. Kel menoleh pada mereka, dan tatapan itu membuat keduanya terdiam. Lily akhirnya berkata agar ia menjaga dirinya baik-baik. Kel menjawab dengan singkat, mengucapkan terima kasih dan meminta Lily juga menjaga dirinya di rumah. Jawaban itu membuat gadis kecil itu sangat senang dan bersemangat menyatakan bahwa ia mengerti. Beberapa saat kemudian, Kel melangkah menuju kereta yang sudah disiapkan. Ia membuka pintunya dan terhenti dengan tatapan terkejut, tidak menyangka dengan apa yang ia lihat tepat di depannya.
Ternyata Hans memberikan perlakuan khusus kepada kedua kucing itu dengan menempatkan mereka di kursi istimewa seakan sedang memberi layanan VIP. Melihat hal itu, Kel merasa heran karena tempat duduk kucing-kucing itu ternyata lebih baik daripada miliknya. Hans hanya menjawab bahwa keduanya sangat berharga, dan Kel menggerutu bahwa itu hanya karena Hans tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Tidak lama kemudian, Ron menyampaikan bahwa ia akan duduk di depan bersama kusir. Kel mengangguk sambil menaiki kereta dan menganggap itu tidak masalah. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar suara memanggil dari belakang. Ia menoleh dan mendapati Choi Han yang mendekat dengan raut serius. Choi Han menanyakan apakah benar baik-baik saja jika mereka tidak berada dalam satu kereta, sebab ia merasa harus tetap berada di dekat Kel untuk melindunginya. Kel menjawab singkat bahwa dirinya tidak akan apa-apa, lalu dalam hati menambahkan bahwa ada alasan tertentu mengapa ia begitu yakin. Choi Han pun mundur, meski dari sorot matanya jelas terlihat bahwa hatinya masih dipenuhi amarah dan dendam. Kel memperhatikannya dalam diam dan menyadari perbedaan Choi Han dengan banyak karakter lain yang kehilangan kendali ketika marah. Meski hatinya bergolak, Choi Han tetap mampu menjaga wajahnya tetap tenang dan perlahan berusaha pulih. Beberapa saat kemudian, suasana kereta berubah ketika terdengar suara dari arah Choi Han. Ada seseorang yang meremehkan Choi Han dan berusaha merendahkannya. Kel hanya bisa menghela napas karena ia tahu setidaknya satu orang seperti itu pasti selalu ada. Tatapan orang itu kemudian beralih padanya, membuat Kel yakin bahwa tak lama lagi orang itu akan menyesal karena tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Benar saja orang tersebut mendekat dan melapor bahwa mereka akan segera berangkat. Kel yang kesal menutup pintu kereta dengan keras sambil memerintahkan agar perjalanan segera dimulai. Roda kereta pun bergulir menandai awal perjalanan mereka menuju ibu kota.